Selamat siang para mahasiswa PDE, Product Design Engineering, kelas LA 72. Terlanjutkan. Yang tadi sampai sini ya. Tolong ya dicek ya. Mungkin ada salah apa. Nah, ini kita salin nih. Min setengah T ya. Ya enggak? Min setengah T kali cos T. Begini lagi. Min setengah T kali cos T. Kali cos T tambah setengah sin T. Ya. Tambah setengah sin T. Coba yang tadi ada benar tadi yang ada secat ada kan? Oh belum ya, sorry. Ini lucu nih kalau gini ya keluarnya. Ini nih min setengah T cos T tambah setengah sin T kurang 1/8 T kuadrat sin T. Jadi min 1/8 T kuadrat sin T. Ya. Oke. Tambah 1/8. Ini masukkan harga ini kan. Kita kali ke dalamnya Pak ya. 1/8 kali U cos 2U min T. Batas awan tidak bisa, biar dulu. Batas atasnya T cos 2T kurang T dikurangi 0 kali cos 2U kurang 0 ya kan. Jadi tambah 1/8. Sini ya, tambah 1/8 kali apa? U cos 2T, 2U min T, jadi T cos 2T min T ya. T cos 2U itu jadi 2T. Kurang T, 2T min T. 2T min T dikurang 0 cos 2T min 0 ya. 2 kali 0. 2 kali 0 kurang T. Betul ya? Kalau gini. 2U ya, 20 kurang T. Sebalik sini. Benar gini ya. Terus berikutnya dikurangi 0T. Nah, ini belum sama nih. Namanya cos Z dz ya kan. Ini baru cos 2U min T du. Jadi sini min ya, min integral 0T min integral, kasih jarak ya, min integral 0T apa tadi, cos 2U min T du ini dari dz d dari 2U min T gitu ya. Nah turunannya berapa? D dari 2U, tak ada U berarti 2 du. Nah T nya 0 kan, T turunan 0, 2U turunan 2 du ya. Berarti kita jadi kelipatan 2. Supaya 2 jadi 1, di depannya dikali berapa? Per 2 kan. Ingat nih sebelum kali 1/8 ya. Nah ini hasilnya. Ini kita garis lagi. Itu sama dengan berapa? Supaya tidak bingung. Min setengah ini salin min setengah T kali cos T tambah setengah sin T ya. Setengah sin T kurang 1/8 T kuadrat kali sin T ya. Terus baru ini tambah 1/8 tinggal apa tuh? T kali kosinus T ya. Kurang ini kali 0 ya. Kali 0 0 kan hilang nih. 0. Berarti gini ya. Yang depannya ini min. Nah,
1/8 kali min setengah, enak. Min 1/16. Nah, ini integral dari cos Z dz apa? Sin Z. Sin Z. Berarti sin dari 2U min T. Agak batas 0T. Ini kasih kerawalnya nih. Nah, ini kita kasih batas ya supaya jelas. Jadi sama dengan, misalnya lagi, min setengah T kali cos T ditambah setengah sin T kurang 1/8 T kuadrat kali sin T. Nah, ini kita kalikan nih, berapa nih? Tambah 1/8 T cos T. Enak? 0 hilang ya. Min 1/16. Nah, ini juga sin dari apa? Yang kita ganti U-nya ya. Jadi 2T sin 2U jadi 2T kurang T dikurang selisih ya. Sin 2 kali 0 enak kurang T. Hati-hati ini. Ini 0 hilang tapi min T ada nih. Min ini keluar ya. Sehingga hasilnya apa sini? Kedua. Sekali lagi. Jadi min setengah T kali cos T ditambah setengah sin T. Ini ada nama yang sama bisa dijumlahkan. T kuadrat kali sin T. Ini hasilnya tambah 1/8 T kali cos T. Ini min berapa nih? 1/16 sin 2T. Sin T ya. 2T kurang T. T. Nah, min 1/16 kali min plus. Tapi ini min ini keluar nih. Benar? Min ini keluar. Jadi min kali min plus kali min. Min ya. Tetap min 1/16 sin T. Betul nggak? Nah, benar ya? Oh ini berarti ini sin T tambah sin T kan. 2 sin T. Betul ya? Berarti ini 2 kalinya. Jadi ini sama dengan apa nih? Sama dengan tadi min kita sarinnya min setengah T kali cos T. Ada yang kecilnya saya bisa baca yang kecil. Ya, ditambah setengah sin T dikurang 1/8 T kuadrat sin T. Kemudian di sini tambah 1/8 T cos T. T cos T. Kemudian ini jadi berapa dong? 1/16 min 1/16 tambah min 1/16 min 2/16 min 1/8 ya. Ya, 2/16 min 1/8 sin T. Nah, berarti sin T sama sin T bisa digabung ya? Ini, sorry. Sin T dengan sin T bisa gabung. T cos T ya. T cos T dengan T cos T ya. Biasanya apa? Setengah itu kan 4/8 ya. 4/8 kurang 1/8 berapa? 3/8 sin T. Sudah kita jumlahkan. Kemudian ini. Min setengah itu kan min 4/8 kan. Min 4/8 dikurang tambah 1/8 berapa? Min 3/8 T kali cos T. Kemudian yang ini sendiri. Min 1/8. Tidak ada kawannya. T kuadrat kali sin T. Inilah jawabannya. Ya, jawabannya ini. Kalau tidak percaya, kita laplaskan. Kita laplaskan. Hasil sama namanya. Kalau Anda mau tahu jawaban ini benar atau salah, caranya gimana? Kita laplaskan. Kita laplaskan. Kemudian, betul Anda dapatnya kalau kita jumlahkan hasilnya seper S kuadrat plus 1 kurung pangkat 3. Kita buktikan ya. Dan kita laplaskan. Ya, dapatnya kan ini. Ya. Sekarang Laplace dari ini berapa? Oh ini belum di itu ya tadi ya. Belum share ya? Belum share ya. Gitu.
Dari sini tadi bilang kalau belum setahu saya ingat, aduh saya lupa. Kacau. Selalu dua tuh satu itu. Jadi di rekamannya enggak ada itu. Tolong lagi nih. Akhir itu ini sudah. Terakhir itu sini tadi ya. Nah, ini belum share. Mana? Empatnya. Oh ya belum share ini Bu. Saya lupa saya. Oke, jadi saya ulang tadi yang ini terakhir tuh yang mana ya? Ini tadi ya. Ya, yang terakhir ini ya. Kita ulang lagi. Jadi ini belum share nih tadi. Jadi ini kita ya dari sini min setengah T cos T tambah setengah sin T kurang min 1/8 T kuadrat sin T. Oh yang di atas nih. Enggak ya, tadi ini ya. Benar enggak ada? Ya. 1/8. Nah ini baru kita salin sini ya. Nah ini hilang lagi. Jadi min setengah T cos T tambah setengah sin T kurang 1/8 T kuadrat sin T. Tambah, nah yang sebelumnya pas ini. Ini tadi udah T cos T. Ini 0 kan? 0 kali cos 0, 0. Maka tinggalan nih min setengah T cos T kurang ini sin U batasnya 0 T dalam kurung ya. Sin T, sin batas atas T dikurang sin batas bawah 0. Ya enggak? Terus di sini min 1/4 kali. Nah ini juga sin T-nya konstan keluar. Integral dari U pangkat 1 DU apa? Ya, integral dari U pangkat 1 DU adalah 1/1 U pangkat 1 tambah 1 kan? Ya, agak batas 0 T tambah. Kemudian ini dari bentuknya tadi sebelumnya U sin 2 U min T DU. Nah, DU ini jadi D dari 2 U min T kan? Jadi 2 kali DU ya. Jelas ya, ini 2 kali DU. Nah, ini menjadi sin Z dz kan adalah min cos Z ya. Nah? Min cos Z. Ini min cos Z. Terus ini salin sama min setengah kali T cos T kurang sin T sin 0 0 ya. Terus ini min 1/4 sin T kali ini dari setengah U kuadrat. Berarti setengah kali T kuadrat kurang 0 kuadrat ya kan. Ini setengah U kuadrat batasnya 0 T. Berarti setengah kali T kuadrat kurang 0 kuadrat. Tambah setengah kali ini mengapa setengah? Karena ini sin Z dz adalah D min cos Z. Ya enggak? Z-nya itu 2U min T ya. Nah, ini karena ini min kali ya, min kali plus adalah min setengah. Integral 0 T U D dari plus ya, plus cos 2U min T, min ini keluar. Nah, kemudian nih kita salin lagi nih min kalikan nih min setengah kali T cos T adalah min setengah T cos T. Min setengah kali min dari plus setengah kali sin T 0 hilang. Terus ini
Di bawahnya min seperempat. Ya, min seperempat. Sin T ini tadi sudah ya. Nah, min seperempat dikali dengan min setengah berapa? Min seperempat kali plus setengah adalah min yang atasnya tetap ya, sama. Yang bawah nih, min seperempat kali setengah, min seperdelapan ya? Min seperdelapan. Oh, di belakangnya ya? Ya ini ya, ya ini ya, min seperdelapan, ini ya, min seperdelapan sin T, betul. Terus baru ini min seperempat dikali, ya, min seperempat dikali dengan setengah, min setengah, jadi plus seperdelapan. Nah, ini yang Anda tunjukkan tadi kan. Terus ini UV, ini sebagai U-nya, di dalamnya adalah V-nya, nah, UV. Jadi UV kurang integral VDU kan. Ya, nah. Nah, jadi U kali cos 2U min T harga batas 0T, seperdelapannya tetap di depan ya. Terus integral 0T VDU, cos 2U min T DU. Nah, ini kita salinnya ini. Min setengah T cos T tambah setengah sin T min seperdelapan T kuadrat sin T tetap. Ya, ini tetap tadi ya, yang atasnya tetap. Yang bawahnya yang sorry. Yang bawahnya yang tadi mana? Nah, yang ini tadi kan. Ini kan ini sengaja ya, cos 2U min T DU. DU-nya ini jadi D 2U min T kan. Nah, turunannya adalah 2DU dikali supaya 2 ya 1 kali setengah ya. Ini salin aja atas sama. Nah, ini seperdelapan T kali cos. Jadi dimasukkan agak batasnya tadi kan. T-nya ini ya. U 2U-nya. Ya nak, ini 2U 2 kali batas atas yaitu T ganti U-nya ganti T. Yang belakangnya T U-nya diganti 0. Batas bawahnya 0 cos 20 kurang T. Oh, ini belakang T ya kan. Ini T ya. Tetapi karena ini ya ini hasilnya cos min T cos T kali 0. Karena kali 0 hilang deh. Gara-gara kali 0 ya, hilang. Terus ini min setengah kali cos ini adalah hasilnya seperdelapan. Ini sudah disalin ya. Seperdelapan T cos 2T kurang T adalah cos T. 0 kali ini hilang. Habis tinggal 0. Seperdelapan dikali min setengah. Min 16 kan. Kemudian integral sin Z cos Z apa? Integral cos Z, integral cos Z dz adalah sin Z. Ya, sin dari Z-nya itu 2U min T. Agak batas 0T masuknya. Yang atasnya sama. Terus sin seperdelapan kali T cos T adalah seperdelapan T cos T. Min 16. Nah, ini sin agak batas ya. Batas atas, batas atas dimasukkan T-nya dimasukkan ke U. Batas atas. Batas bawah 0 dimasukkan ke U. Ya. Jadi sin 2 batas atas kurang T. Ini sin agak batas bawah 0. Sehingga ini dapat. Ya. Ini kita jumlahkan. Min 16 tambah min 16 adalah min 2/16 adalah min 1/8. Jelas ya ke sini? 1/8. Nah, baru kita jumlahkan nih. Setengah sin T dikurang 1/8 sin T, setengah itu adalah 4/8. 4/8 kurang 1/8, 3/8. Ya, cocok ya. Nah, kemudian yang ini gini, min setengah T sin cos T sama 1/8 T cos T. Min setengah ini min 4/8. Min 4/8 ditambah 1/8 ya adalah 3/8 sin T. 3 min 3/8 T cos T. Yang ini ada teman nih. Kalian aja. Ya, kalau Anda mau tahu betulnya coba dites Laplace dari 3
38 sin T kan 38 Laplace sin T. Nah, kemudian ini min 38 Laplace dari T cos T tadi kita udah cari ya, ada kan? T cos T berapa tadi itu? Masukkan. Nah, T kuadrat berarti rumus min 1 turunan keduanya cari. Ya. Nanti hasil semuanya dijumlahkan sama nak dapat seper dari tugas Anda ya, buktikan nih. Oke. Kalau sudah, kita lanjut topik baru, Laplace selesai ya. Yaitu tentang apa? Topik baru. Tentang bilangan kompleks. Kita lihat di sini masuk bilangan kompleks masih masuk ya. Coba kita lihat di sini. Kan. NC hilang nih. Oh, ya. Oke. Ada pertanyaan yang tadi? Kalau ya cukup panjang ya tadi kita cari dapatnya itu. Hasilnya itu. Ya. Hasilnya sih ya lumayan. Sekarang kita mau lihat bahannya supaya tidak keliru. Langsung Laplace selesai. Ini masih Laplace juga nih. Masih Laplace hari ini ya. Iya masih Laplace. Ada yang bertanya tentang Laplace lagi? Halo? Aplikasinya ke itu kan sudah ke kesamaan diferensial sudah kan? Dx per dt kurang 5 apa? 5x sama dengan e pangkat 3t dulu yang di Laplace di awal gitu. Agak awal ya, bukan agak awal sekali. Ya, Laplace turunan. Yang itu Laplace turunan. Yang itu Laplace dari turunan pertama, ya kan? S kali Laplace X dikurang X0, ya nak? Yang turunan keduanya S kuadrat kali Laplace XT kurang S kali X0 dikurang aksen 0, ya kan? Terus gitu ya, sama. Masih berarti materinya masih Laplace nih. Ada yang bertanya lagi? Kan ada latinnya. Mumpung masih topiknya Laplace hari ini. Ini season 20. Ini kasih tunjukan Mbak ya. Nah ini, Anda lihat. Ini season 20. Materinya transform of derivative and integral. Terus ODI. Ini kan sudah kita bahas ya sebetulnya. Ya. Yang menggunakan ODI itu saya pesama diferensial. ODI itu kan pesama diferensial. Itu dx per dt dikurang 5x dengan e pangkat 2t. Itu turunan pertama. Mencari jarak. Ingat nggak? XT adalah jarak yang ditempuh misalnya suatu kendaraan, apa mobil atau motor. Kemudian dx per dt apa? Kecepatan kendaraannya, kecepatan mobil. Sudah lupa Anda. Ada nggak? Coba bukan di turunan, sebelum turunan nggak salah, sorry. Sebelum transformasi Laplace dari turunan coba. Ya.
Ada turun keduanya, kecepatan d kuadrat x per dt kuadrat kurang apa, itu sama dengan e pangkat berapa. Ada? Hah? Ya, maksudnya bahannya ini, tapi ini kita udah bahas di sebelumnya. Sudah kan? Maksud saya sudah dibahas, bukan sekarang di itu. Ya, baik. Kita masuk dalam kompleks ya. Oke. Bilangan kompleks. Oke. Bilangan kompleks itu lambangnya ada fungsinya berbentuk kartesius, ada dalam koordinat polar, apa istilahnya dalam kedok polar ya. Jadi bilangan kompleks dalam bentuk kartesius ya. Yang pertama bilangan kompleks dalam koordinat kartesius. Ya, dalam bentuk dalam koordinat, dalam koordinat kartesius. Yaitu Z sama dengan X plus dan nulis sini balik ini yang komputer sim. Sebentar, ini pakai ini pindah sendiri ke HDMI itu deh. Jadi bilangan kompleks, bilangan kompleks dalam koordinat kartesius adalah Z sama dengan X plus Y, ada agak A plus B sama aja tuh. Jadi contohnya apa? Z adalah 2 tambah 5i. Maka 2 disebut apa? 2 disebut bilangan atau unsur ya. Bilangan real. Real. Kalau ejar namanya real. I2, R-I-I-L. Ya kan? Kalau sekarang real. Ya, bacanya tetap real. Terus yang 5 ini adalah sebagai bilangan imajiner ya. I-nya imajiner ya. Sorry. Atau unsur gini aja, lebih takutnya ada salah ya, jangan bilangan. Ini realnya, ini koefisien, ini imajiner ya. I-nya yang sebut imajiner itu ini kan, I itu yang sebut imajiner. Definisi bilangan kompleks apa? Bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Jadi 5 sebut bilangan imajinernya. Ya. Ya, berarti betul ya. Ini sebut bilangan real, 5 sebut bilangan imajiner. Sebetulnya koefisien ya sebenarnya. Bilangan real, terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Jelas? I adalah akar min 1. Mungkin lambang I itu sering juga dipakai J. Ada buku-buku teknik rata-rata pakai J. Nah, nanti di kalkulus 3, ya mungkin belum tentu saya ngajar lagi ya. Di kalkulus 3 ada belajar tentang direct Fourier series. Fourier itu bahasa Prancis kan. Bahasa sore hidung, sengak.
Fourier series. Nah, itu J itu adalah bilangan, maksudnya sama dengan I. J sama dengan I. Ya. Adalah akar min 1. Jelas ini? Jadi bentuknya bisa Z itu juga bisa sama dengan 7 dikurang 2I. Jadi tidak selalu plus ya. Bisa plus, bisa min. Ini contohnya. Nah, bagaimana kalau bilangan kompleks dalam koordinat polar? Gimana? Polar tahu ya? Atau dalam orang mengatakan kartesius itu kan X, Y, nah. Ya kan? Kartesius itu kan X, Y. Kartesian, ada kata lainnya kartesian X, Y. Kemudian ada yang dalam koordinat polar R, theta. R, theta. Katakan R itu sebagai modulus, R itu akar S kuadrat tambah Y kuadrat. Persamaan lingkaran S kuadrat tambah Y kuadrat sama R kuadrat. Berapa R? Akar dari S kuadrat tambah Y kuadrat. Itu disebut modulus. Ya. Oke. Sampai sini. Yang kedua. Yang pertama sudah ya. Sekarang yang kedua adalah bilangan kompleks dalam koordinat singkatnya polar. Kalau lambangnya itu kan R, theta, ya nak. Kalau kata koordinat polar kan R, theta, di mana R itu apa? Dari persamaan lingkaran R kuadrat adalah S kuadrat tambah Y kuadrat enggak? Sehingga berapa R? R adalah akar S kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini disebut modulus. Karena dengar kata modulus. Modulus itu ya seperti jari-jari, tapi dalam hal ini sebetulnya panjang vektornya. Bilangan kompleks itu vektor ya, berupa vektor, bukan skalar. Karena bilangan kompleks mempunyai arah. Kan vektor adalah vektor mempunyai besaran dan juga mempunyai arah. Kalau bilangan skalar hanya mempunyai besaran saja, tidak ada arahnya, tidak ada. Contohnya panjang papan tulis 4 meter, ada arahnya? Tidak tahu kita. Nah, terus luas juga tidak ada arah, volume tidak ada arah. Tapi berat badan Anda ada arahnya? Ada. Kemana? Menuju pusat bumi. Hati-hati loh. Kalau Anda berada di selatan, arahnya ke pusat bumi ya. Jadi ada panah gitu ya. Ke arah pusat bumi. Oke, jadi ini R. Kemudian theta itu di R ya, modulus. Theta itu kita dapat dari tangen. Tangen theta. Tangen theta Y per X enggak? Tangen theta Y per X. Ya hubungannya antara polar dan koordinat polar dengan koordinat kartesius. Sehingga berapa theta? Theta adalah arcus, sehingga enggak? Arcus atau sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari tangen yang harganya Y per X. Nah, kalau R disebut modulus, kalau theta disebut apa? Ada yang tahu? Theta disebut argumen. Ya. Theta ini disebut argumen. Ya. Theta adalah argumen. Argumen itu sudut ya. Argumen. Nah, sebentar lagi akan muncul. Oh ya belum, masih nanti di dalam ini sebetulnya ada rumus Euler, ya, argumen, ya. Kita sudah pakai ya, kalau salah kan untuk Laplace kemarin hubungannya dengan hiperbolik gitu ya.
Sehingga apa yang terjadi? Anda tahu kan bahwa hubungan X dengan R apa tuh? X per R adalah cos theta. Tenang. Maka X adalah R cos theta. Halo? Do you understand? Ini pelajaran di SMA, betul nggak? Cos theta adalah X per R. Dibalik kan? Cos theta adalah X per R. Kalau istilahnya sebetulnya di SMA itu dulu waktu saya belajar, garis yang diproyeksi disebut proyektum. Pernah apa enggak? Kayaknya istilah itu sudah menghilang ya. Gini. Aduh. Jadi kalau ini garis yang mau kita proyeksikan. Sebetulnya gini. Garis ini kita proyeksikan. Garis yang diproyeksi itu dinamakan proyektum. Proyektum. Pelakunya aktor kan? Bahasa istilah apa? Pelaku disebut aktor. Maka sini namanya proyektor. Proyektor. Ada dua proyektor di sini. Hasilnya kan ini proyeksi. Nah, karena bentuknya segitiga, ya, karena bentuknya ini adalah segitiga, ini garis yang diproyeksikan terhadap ini. Ini proyektumnya, ya, proyektornya adalah R, lambangnya. Proyektum R, sedangkan ini adalah Y. Ini ada Y-nya ada dua sini. Ini X. Karena ini adalah yang titik yang yang pertama ini yang bawah ini berimpit dengan proyeksi itu enggak. Kalau digeser ya berimpit, berarti jaraknya 0 ya, enggak ada kan? Enggak ada. Tinggal maka di sini ini adalah R proyektum. Ini theta ya. Ini disebut theta adalah sudut. Ya, di hadapannya ini adalah Y ini ada disebut proyektor pelaku dari proyeksi itu, hasilnya adalah proyeksi adalah X. Atau istilah ini diajarkan nggak di SMA? Kayaknya di SMA katanya ada yang di depan berapa gitu ya, itu cerita keledai gitu. Cara mengingatnya supaya kita mudah ya kan. Sebetulnya istilah aslinya ini garis yang diproyeksikan disebut proyektum. Pelakunya disebut proyek dilakukan, pelakunya diproyeksikan kan. Pelakunya itu adalah proyektor, hasilnya disebut proyeksi. Maka orang kalau saya dulu disingkatnya tum orsi. Tum orsi. Proyektum, proyektor, proyeksi. Ya, tum orsi. Tum itu R, proyektor tuh Y di hadapan sudut. Kan ini di hadapan sudut nah nih. Y itu di hadapan sudut. Hasil proyeksi disebut proyeksi adalah X. Kalian ngerti ya? Halo? Nah, berarti sini X sama dengan apa? Tadi kita kembali tadi ya. Do you understand? Oke, kalau sudah kita kembali ke sini. Aduh, ini selalu ada tapi hilang lagi dia kalau di. Nah, jadi XPR atau cos itu adalah XPR sehingga X adalah R cos theta. Kemudian YPR adalah sin theta. Nah. Halo, sehingga
apa? Cos theta tambah I sin theta. Nah, inilah yang dinamakan dan kompleks dalam koordinat apa? Koordinat polar. Ini istilah koordinat polar juga koordinat kutub, ya, kutub pakai B belakangnya. Koordinat polar, Cartesian X, Y. Kalau polar pasti ada R, pasti ada theta, ada R. R disebut apa? Modulus, theta disebut argumen. Paham nggak? Ya. Ini nggak ada catatan di sini, nggak ada. Ya. Oke. Dulu ini pernah saya tulis di diktat saya tahun 1983. Ya. Biasanya saya bawa ditanya, nggak bawa, jadi masih ingat ini. Ya. Oke. Nah, sesudah itu jadilah Z dengan R kali cos theta tambah I sin theta. Oke. Ini dalam koordinat polar. Ada lagi dalam bentuk eksponensial. Nah, apa itu? Itu yang menggunakan rumus Euler. Kita udah pakai rumus Euler ya. Nah, buktinya dulu saya katakan Anda pelajari ada di apa tuh? Di jurnal apa? Engineering, MA apa? Mathematics, CS, Computer Science. Max. Ya. Coba Anda lihat itu ada di volume 4 nomor 1. Ya. Volume 4 nomor 1 Anda cari di web, Anda cari di Google, ketik Max Binus, tulisnya Max Binus. Memang itu diterbitkan di Binus, tapi penulisnya bisa dari mana-mana. Nasional ya, bersifat nasional. Dan sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, kemudian ada 3 ya, jadi kita ada dalam yang kompleks dalam bentuk kartesius, dalam bentuk koordinat kartesius sebelum, kemudian bisa dalam bentuk polar, ya koordinat polar. Yang terakhir adalah dalam bentuk eksponensial. E itu adalah bilangan apa? Bilangan Euler. Ingat ya, bilangan Euler itu nilainya berapa? 2,718281 dan seterusnya. Ya. Nah, sudah? Finish, kita lanjutkan. Nah, kita masuk dengan kita tahu istilah dulu rumus Euler. Yang salah baca ya, ular bukan ya. Rumus Euler adalah apa? E pangkat I theta adalah cos theta ditambah I kali sin theta. Ini adalah rumus Euler. Nah, ini yang saya katakan ada di EMA jurnal. Sebenarnya EMA jurnal Binus ya, artinya. Di volume 4 nomor 1. Cetakan volume 4 nomor 1. Ada volume 4 nomor 2. Ya. Ini di EMA jurnal. Kalau Anda mau tahu datang rumusnya dari mana, sebetulnya ada hubungan dengan yang Anda pelajari di kampus 1, yaitu yang apa namanya? Bentuk satu pangkat tangga. Sehingga bentuk satu pangkat tangga limit ya, rumus yang ini berasal dari limit X menuju A dari 1 tambah U pangkat V ya, adalah E berpangkat limit X menuju A U kali V. Ada kan?
Waktu itu saya jelaskan Anda juga waktu last semester, ya, semester yang lalu. Baik. Nah, apa hubungannya ini dengan bilangan kompleks tadi dalam koordinat polar, Pak? Nah, kita sudah tahu tadi bilangan kompleks, ya. Bilangan kompleks kita tahu dalam, ya, atau ya, dalam koordinat polar ada R, ada theta kan? Dalam koordinat polar itu apa tadi? Z adalah R kali cos theta tambah I sin theta. Apa yang saudara coba Anda perhatikan rumus itu? Rumus itu apa hubungan dengan yang ada pada rumus Euler? Apa? Bahwa cos theta tambah I sin theta itu boleh ganti dengan E berpangkat I theta, ya kan? Nah, kita gantinya sini. Sehingga ini terjadi Z sama dengan R kali E berpangkat I theta. Inilah yang dinamakan bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial. Ya, ini yang disebut bilangan kompleks dalam bentuk bukan koordinat ya, dalam bentuk eksponensial. Eksponensial. Ya. Jadi mengandung E pangkat I theta. Kok jelas sampai sini? Halo? Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan dulu nggak? Jadi ada 3 model ya. Pertama, bilangan kompleks dalam koordinat kartesius berarti Z adalah X plus Y. Kemudian dalam koordinat polar Z adalah R kali dalam kurung cos theta tambah I sin theta. Bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial Z sama dengan R kali E pangkat I theta. Sudah bisa jelas? Ada 3 bentuk ya. Ada 2 dalam koordinat, 1 bentuk. Kalau sudah, baru masuk dengan operation, operasi aljabar pada bilangan kompleks. Apa tuh? Tambah kurang kali bagi, ya kan? Operasi hitung tuh 4 enggak? Tambah kurang kali bagi. Tetapi di dalam matriks hati-hati ya. Kalau Anda belajar matriks yang ada perjumlahan 2 matriks ada ditambahkan. Selisih 2 matriks. Jadi matrik A kurang matrik B ada. Matrik A kali matrik B ada, asal ada syaratnya. Apa? Tahu syaratnya? Perkalian 2 matrik. Yaitu banyak kolom pada matrik pertama harus sama dengan banyak baris pada matrik kedua. Atau bagian tengahnya sama ada. Misalnya A itu ordonya A kali B, nanti B itu ordonya B atau ini. A itu ordonya 2 kali 3, B itu ordonya 3 kali 1. Nah, tengahnya sama. 2 kali 3 dengan 3 kali 1. Tengah sama itu bisa dikalikan. Kalau nggak sama, tidak bisa. Ya, itu untuk ingat aja. Sudah belajar matrik belum? Belum ya? Kalau mau lihat matrik nanti lihat di web saya ada apa? Digital content kerap ya ajar digital content applied linear algebra. Algebra linear algebra ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk dengan operasi
bilangan kompleks. Sekali lagi operasi bilangan kompleks dalam bentuk kartesius dulu, kemudian itu ada dalam bentuk koordinat polar, kemudian dalam bentuk eksponensial. Ada tiga ya, tiga macam. Itu mudah. Sudah selesai? Kita masuk dengan, sudah belum nih? Operasi yang kompleks ya. Operasi bilangan kompleks. Yang pertama ini dalam dalam kartesius ya, dalam bentuk kartesius. Kartesius yaitu yang pertama jumlah ya. Z1 misalnya Z1-nya 5 tambah 2i dan Z2-nya 3 tambah 4 tambah 3i. Nah ini hari ini belum satu ini belum soalnya. Nah sekarang yang pertama adalah Z1 tambah Z2 berapa? Berarti sini kan 5 tambah 2i ditambah dengan 4 tambah 3i. Enak. Buka kurung. 5 tambah 2i tambah 4 tambah 3i. Oke. Kemudian yang kita jumlahkan real dengan real. 5 tambah 4, 9. Imajiner dengan imajiner. 2i tambah 3i, 5i. Inilah Z1 tambah Z2. Itu adalah penjumlahan dua bilangan kompleks. Tapi dalam kartesius, dalam bentuk kartesius. Atau kuadrat kartesius boleh. Dalam ya. Yang kedua, selisih. Z1 kurang Z2. Berarti ini bisa susun ke bawah juga bisa ya. Ya nak? Z1 ini Z2, Z1 sama Z2. Ini boleh gak cara gitu. Kalau ini mendatar ya. Z1-nya adalah 5 tambah soal yang sama. Dikurang Z2-nya adalah 4 tambah 3i. Sehingga ini 5 tambah 2i. Min kali 4 min 4. Min kali 3i min 3i. Nah 5 kurang 4 berapa? 5 kurang 4. 1. 2i kurang 3i. Min 1i. Min i. Min 1i. 1 tidak ditulis ya. Min 1i min i saja. Sama 1a. A saja kan. Gitu. Inilah selisih dua bilangan kompleks. Atau pengurangan bilangan kompleks. Ya operasi hitungnya tambah, kurang, sentai, kali, dan bagi. Ada kali, ada bagi. Ya. Oke. Ya sampai sana. Nah kita masuk perkalian. Nah,
bagaimana kalau perkalian? Ingat ya, perkalian. Jadi yang ketiga, yang ketiga adalah perkalian. Z1 kali Z2. Z1 kali Z2. Tadi Z1-nya berapa? Z1-nya 5 tambah 2I. 5 tambah 2I dikali 4 tambah 3I. Ini 3I. Ya, 4. Itu. Keluarnya begini. Nah, ini kali satu, one by one. Satu persatu kita kalikan. Jadi 5 kali 4 berapa? 20. 5 kali 3I berapa? 5 kali 3, 15I. 2I kali 4, 8I. 2I kali 3I, 6. 2 kali 3, 6. I kali I pangkat 2. Ingat, I kuadrat nilainya berapa? -1. Ya, I kuadrat nilainya -1. Sehingga I adalah akar -1. Oke. 20 tambah ini ada salah ya. Oh ya, betul. 20 tetap 20. Yang bisa kita jumlahkan di sini adalah apa? I-nya. I-nya 15I tambah 8I berapa? Halo? 15I tambah 8I berapa? 23I. Ya nak? Nah, ini 6 kali I kuadrat nilainya -1. Karena I kuadrat nilai -1, 6 kali -1 kan -6. Artinya menjadi bilangan real. Berarti 20 tambah 23I, ya 23I, -6. Nah, 20 kurang 6 berapa? Ini real. Bilang real dengan real. 20 kurang 6, 14, tambah 23I. Inilah jawabannya. Perkalian dari dua bilangan kompleks. Z1 kali Z2 dalam bentuk kartesius. Sekali lagi dalam bentuk kartesius. Terus ini jelas? Belum? Oke. Kemudian bagaimana pembagian? Nah, itu agak sedikit wet ya, pembagian dua bilangan kompleks. Yang keempat adalah pembagian Z1 dibagi Z2. Jadi 5 tambah 2I dibagi dengan 4 tambah 3I. I itu akar -1. Saudara-saudari masih ingat enggak waktu belajar di SMP ada penyebutnya akar 5 kurang akar 3 penyebutnya. Maka dikali sekawan per sekawan. Ada kan? Di sini juga sama. Karena I itu adalah bentuk akar -1. Ya. Saya mau tunjukkan Anda. Mungkin di SMP ya, itu kalau salah. Kan ada yang bentuknya seper akar 5 kurang akar 2. Ini sama dengan apa? Seper akar 5 kurang akar 2 dikali dengan sekawannya. Sekawan dari penyebut. Hati-hati dulu di belajar di limit. Bisa sekawan pada penyebut, bisa pada pembilang. Ya nak? Di sini enggak, hanya penyebut saja. Jadi berarti sini dikali akar 5 tambah akar 2. Akar 5 tambah akar 2. Ini disebut apa? Sekawan.
Tetapi di bilangan kompleks namanya bukan sekawan, konjugat. Ya, namanya ya bentuknya sama sekawan tapi istilahnya bukan sekawan tapi konjugat. Ya. Kan akar 5 tambah akar 2 per akar 5 tambah akar 2 itu kan 1 nilai. Pembilang menyebut sama kan berarti 1. Bilangan seper akar 5 kurang akar 2 kali 1 kan tetap tidak berubah nilainya. Ya nak? Ya. Itu disebut sekawan. Oke. Sekawan dari penyebut jadi ya. Ini masih keluar lagi nih. Nah, pembagian dua bilangan kompleks ini adalah dikali dengan sekawan dari penyebutnya. Jadi sama persis yang Anda pelajari di SMP. Kalau itu akar, ingat I itu adalah akar min 1. Ya, I itu adalah akar min 1. Sehingga ini adalah 5 tambah 2I dibagi dengan 4 tambah 3I dikali sekawan dari penyebutnya. Ya, sekawan dari penyebutnya dikali dengan 4 kurang 3I per 4 kurang 3I. Ya, ini disebut sekawannya ini dalam bilangan kompleks dinamakan konjugat. Konjugat ya. Istilahnya aja. Artinya sekawan, tapi dalam bilangan kompleks khusus bilangan kompleks dinamakan konjugat. Jelas sampai sini? Nah, kita kalikan satu per satu sehingga Z1 per Z2 itu sama dengan apa? Ya, ini perkalian biasa kan? 5 kali 4 berapa? 20. Terus 5 kali min 3I apa? Min 15I. Terus 2I kali 4. Berapa 2I kali 4? Halo. Plus 8I. Kemudian 2I kali min 3I. Berapa? 2 kali min 3, min 6, I kali I kuadrat. Ingat I kuadrat boleh ganti dengan min 1 ya nak? I kuadrat nilainya min 1. Per penyebutnya apa? Istimewa enggak? A plus B kali A min B. Apa rumusnya? A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi kuadrat suku yang sama 4 pangkat 2 dikurang kuadrat suku yang belakang tanda 3I kuadrat. Jadi hasilnya 20 min 15 tambah 8I berapa? Min 7I. Nah. Terus ini min 6 dikali min 1 ya? Oh langsung aja. Kita langsung. Kita tadi I kuadrat nilai min 1. Saya tulis. Min 6 kali min 1 apa? Plus 6. Per 4 kuadrat berapa? 16 kurang 3 kuadrat 9 I pangkat 2 I kuadrat. Dan ingat I kuadrat nilainya min 1. Ya, I kuadrat nilainya min 1. Sehingga terjadi apa? 20 tambah 6, 26 dikurang 7I per apa nih? 16 min 9 kali min 1 berapa? I kuadrat nilai min 1. Min 9 kali min 1 plus 9. Berarti ini hasilnya 26 kurang 7I per 16 tambah 9 berapa? 25. Maka ini hasilnya apa? 26 per 25 dikurangi 7 per 25I. Nah, bentuknya semuanya adalah bilangan kompleks. Jadi penjumlah dua bilangan kompleks artinya bilangan kompleks. Selisih dua bilangan kompleks hasilnya bilangan kompleks. Itu enggak? Hasil kali dua bilangan kompleks tetap hasilnya bilangan kompleks. Pembagian dua bilangan kompleks tetap bilangan kompleks. Cuma mengandung pecahan. Itu enggak? 26 per 25 real. Bilangan real. Masuk bilangan real enggak? 26 per 25. Dikurang 7 per 25 kali I.
Jadi ciri khas dari bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Jelas? Selesai operasi dari bentuk operasi bilangan kompleks dalam bentuk Cartesius alias Cartesian. Sekarang kalau bentuknya adalah bilangan polar, bagaimana? Z1 tambah Z2. Halo. Ini pada capek apa nih? Tinggal 1/4 jam lagi. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Ada. Kita teruskan. Oke, sekarang operasi hitung ya, operasi hitung dalam apa? Operasi hitung dalam kompleks, sorry. Operasi hitung bilangan kompleks dalam bentuk polar. Jadi Cartesius nih. Bentuk polar ya, bentuk polar. Yaitu Z1-nya sesuai rumusnya R kali cos theta ditambah I sin theta. Nah, kasih indeks 1 semua. Z1, R1, theta 1. Satu lagi. Z2 adalah R kali cos theta tambah I sin theta. Z2 berarti ini R2, theta 2. Jelas sampai sini? Halo? Nah, berapa Z1? Berapa Z1 ditambah berapa jumlah AC kalinya itu aja lah. Jumlahnya berapa? Z1 tambah Z2. Oh, kalau ini biasa aja ya. Nggak usah. Ya, ini biasa aja. Z1 tambah Z2 ya nggak bisa diapa-apain ya. Berarti tambah kurang tetap ya. Jadi R1 kali cos theta 1. Berarti sudutnya beda ya. Nggak bisa dijumlahkan. Sin theta 1 ditambah Z2. Z2-nya adalah R cos theta R2 kali cos theta 2 tambah I sin theta 2. Ini penjumlahan. Ya, penjumlahan. Bagaimana kalau pengurangan? Sama aja. D1 kurang D2 tinggal salin aja kan. Nah, enggak istimewa, enggak ada yang bisa kita keluarkan. Jadi S1 kali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dikurang R2 kali cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Jadi tidak ada maksudnya tidak ada yang bisa kita faktorkan. Nah, perkalian ada. Bisa kita gabung. Istimewa deh. Jadi yang pertama jumlah. Kedua pengurangan atau selisih. Ketiga, ini tempatnya mungkin kita ke yang halaman baru aja. Cukup jelas ini kan ini tinggal masukin aja. Oke ya. Nah, sekarang yang perkalian dan pembagian itu yang punya istimewa ya. Yang ketiga adalah perkalian. Ya, kita lihat Z1-nya tadi adalah R1 kali cos theta 1 ditambah R2 R2 lagi. I tambah I kali
sin theta 1. Terus Z2 adalah R2 kali cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Nah, ini Z1, ini Z2. Nah, perkalian gimana? Z1 kali Z2 sama dengan S1 kali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dikali dengan Z2 kali, Z2-nya R2 kan. R2 kali cos theta 1, cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Pada jadi Z1 kali Z2 adalah R1 kali R2, R1 R2 enggak? Halo? S1 kali R2 kan S1 kali R2. Nah, sekarang tinggal apa? Tinggal cos theta 1 tambah I sin theta 1. Gitu ya. Dikali dengan cos theta 2 tambah I sin theta 2. Ya. Sehingga Z1 kali Z2 sama dengan R1 kali R2. Hati ini. Ini one by one ya. Perkaliannya. Yang pertama kali pertama apa? Nih. Yang kedua, yang pertama kali kedua. Hati-hati. Jadi hasilnya cos theta 1 kali cos theta 2 adalah cos theta 1 kali cosinus theta 2. Betul enggak? Cos kali cos. Cos. Ya enggak? Kemudian cos theta 1 kali I sin theta 2. Hasilnya apa? I apa? Cos theta 1 kali I sin theta 2 adalah cos theta 1 ya. I tak di depan. Cos theta 1 kali sin theta 2 kali sin theta 2. Ini jelas nggak nih? Terus yang berikutnya yang kedua kali pertama, kemudian kedua kali kedua, ya nak? Jadi I sin theta 1 kali cos theta 2 adalah apa? Tambah I sin theta 1 kali cos theta 2. Ya nak? I sin theta 1 dikali cos theta 2. Kemudian kedua kali kedua, I kali I kuadrat dengan I kuadrat kali sin theta 1 kali sin theta 2. Sin theta 1 kali sin theta 2. Nah, sehingga ini menjadi Z1 kali Z2 sama dengan R1 kali R2. Nah, Anda tahu I kuadrat adalah min 1 enggak? I kuadrat adalah min 1. Yang real. Mana realnya? Yang real itu kan ini. Tidak ada I-nya. Ini tidak ada I-nya. Ini juga tidak ada I-nya. Kita gabung. Jadi apa tuh? Halo? Kalau kita gabung jadi apa tuh? Itu cos theta 1 kali cos theta 2. Nah, ini jadi min ya. I kuadrat nilainya min 1. Jadi min sin theta 1 kali sin theta 2. Oke ya. Dan I dengan I. Ini ada I nih. Ini ada I. Ini ada I. Ini ada I. Di sini apa? Kosin sin cos. Nah, biasanya ini enggak. Kalau kosin sin cos. Sin kosin sin. Ya enggak? Jadi berarti sini yang kita dulu kan sin cos ya. Sin kosin. Sin ini nih. Sin cos. Ini sin cos. Dasarin. Sin cosnya mana? Baru ini kosin. Kita gabung. Ditambah I. Ditambah I kali apa dalam kurung apa keluarkan I-nya sin cos dulu
Sin cosnya berarti sin theta 1 kali cos theta 2. Satu lagi kosin tambah cos theta 1 kali sin theta 2. Ini kurung tutup. Kokos min sin sin. Kokos sin sin. Kokos min sin sin artinya rumus cos. Dan tandanya berlawanan. Jadi min jadi plus ya. Halo. Bye. Anda masih ingat nggak rumus? Kan Anda belajar apa rumusnya? Sin A plus B apa? Sin A plus B, sin kosin nggak? Sin cos kosin. Dalam halaman lainnya deh. Ini pusing nanti. Saya kasih halaman tersendiri ya, dan naikkan. Jadi ini sin A plus B adalah sin kosin ya, sin kosin. Sin kosin, sebentar kelihatannya sin kosin. Kalau sin tandanya tetap, tambah ya tambah, kurang ya kurang gitu. Ya, berarti sudut pertama apa? A kedua B. Sudut pertama A kedua B. Pertama A kedua B. Ini kan kali sini. Jadi sin A plus B, sin kosin. Nah, kalau yang selisih, apa sin A kurang B, sama juga. Sin kosin enggak? Sin kosin. Cuma tandanya tetap ya, min, tetap min. Sudut pertama A, kedua B. Pertama A, kedua B. Terus yang cos juga begitu, tapi cos belum tanda. Cos A tambah B apa? Cos A tambah B adalah kosin sin ya. Cos sin sin. Tandanya tambah menjadi kurang. Sudut pertama A, kedua B. Pertama A, kedua B gitu kan. Terus kalau yang selisih sama juga. Cuma tandanya berlawanan. Rumus cos tetap kosin sin ya, kosin sin. Tandanya kalau min jadi plus. Sudut pertama A, kedua B. Pertama A, kedua B. Terus, nah sekarang kalau saudara dari perhatikan rumus tadi ini gimana aja? Nah, tadinya hilang. Ini tadi nih. Tuh. So ini di videonya kelihatan begitu ya jelek. Nah. Jadi kalau ini ke tempat lain balik lagi clear ya, ya nak lucu nih. Nah ini jadi apa? Z1 kali 2 jadi juga Z1 kali Z2 sama dengan R1 kali R2. Nah, ini apa? Kosin sin. Itu apa? Kosin sin rumus cos. Kalau dia kurang, ditambah, tambah jadi kurang. Ini kebetulan min ya. Tengahnya min, ini menjadi rumus cos. Ya, kosin sin adalah rumus cos. Cos. Terus kurang ditambah. Berarti sini theta 1 tambah theta 2. Ya. Oke. Kemudian di keluar yang di bawah tambah i sin kosin. Nah, rumus sin ya. Sin kosin. Jadi sini tambah i kali sin tetap, kalau tambah ya tambah gitu. Enak, kalau kurang ya kurang. Tapi kalau cos pelan tanda ya. Nah, inilah rumusnya. Perkalian dari dua bilangan kompleks adalah Z1 kali Z2, R1 kali 2 kali kosinus. Kan yang bentuknya cos sudut tambah i sin sudut. Kalau dia perkalian, sudutnya ditambah. Benar?
Theta 1 tambah theta 2 semua. Nanti kalau pembagian selisih ya dari theta 1 kurang theta 2. Lihat nanti ya. Tapi R-nya untuk bagi R1 bagi R2. Karena pembilang per penyebut. Ya, pembagian. Sampai sini jelas? Oke. Sudah. Nah, sekarang kita cari pembagian. Z1 bagi Z2 berapa? Z1-nya adalah R1 kali cos theta 1 tambah I sin theta 1 per R2 kali cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Ingat, kalau ada I itu adalah akar min 1, maka penyebutnya kita kali dengan, dari penyebutnya kita ambil konjugat atau sekawannya ya. Konjugat ya. Istilah dalam kompleks konjugat itu yang biasa tanpa imajiner itu disebut sekawan. Maka ini dikali dengan apa? Dikalilah dengan konjugat. Itu sekawan tambah jadi kurang ya. Berarti sini apa? Kosinus theta 2 dikurang I sin theta 2 ya. Di sini juga kosinus theta 2 dikurang I sin theta 2. Oke. Sehingga Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2. Nah, hati-hati ini. Ini apa yang terjadi? Ini yang pembilangnya 1 per 1 kali. Pertama kali pertama. Apa tuh? Halo. Theta 1 kali theta 2. Kosinus theta 1 dikali kosinus theta 2. Terus kedua. Apa? Pertama kali kedua. Apa tuh? Cos theta 1 kali min I sin theta 2. Jadi min I dulu ya. Baru yang tetap yang theta 1 dulu ya. Jadi cos theta 1 kali apa? Cos theta 1 kali sin theta 2. Nah, ini yang Anda ingat ini apa? Cos min sin. Ya enggak? Oh, belum selesai. Salah ya. Belum selesai kan? Ini belum selesai nih. Masih sambung lagi ini muat tempatnya ya. Nah, itu. Muat. Ditambah dengan nah, yang satu lagi ini yang kedua kali pertama. Kedua kali seperti yang tadi juga ya. Sin theta 2 I sin theta 2 kali ini satu ya, sorry. Satu ya. Satu ya. Jadi I sin theta 1 kali cos theta 2 ditambah I sin theta 1 tambah I yang kedua kali kedua berarti apa? 2 kali kedua I kali min I ya, min I kuadrat. Sorry. Min I kuadrat sini. Ini nak muat tempat jari ini min I kuadrat dari apa? Sin theta 1 kali sin theta 2. Sin theta 1 kali sin theta 2. Dibagi dengan yang ini pendek. A tambah B kali A kurang B kan. Kuadrat suku yang sama yaitu apa? Cos theta 1 cos theta 2 kuadrat dikurangi ya nak. Kuadrat suku pertama dikurangi kuadrat suku yang belum tanda. Jadi menjadi I sin theta 2 pangkat 2. Kurung tutup. Hati-hati gitu. Nah, ini juga berarti Z1 per Z2 yang sama dengan R1 per R2
dikali dengan yang real. Ya, I koordinat nilai min 1 ya. Di min 1 kali min plus. Berarti ini theta 1 kali theta 2 ya. Theta 1 cos theta 1 kali cos theta 2 terus dari min kali ini min I koordinat nilai min 1 kali min plus ya, plus sin theta 1 kali sin theta 2 ya. Sin theta 1 tambah sin theta 1 tambah sin theta 2. Ini dikurung terus tuh. Ini apa? I, keluarkan I-nya. Min yang ada I-nya. Itu kurang ya. Min sin theta 1. Ini I pertama dari ya, kedua. Oh betul tuh ini. Tapi ini sin theta 1 kali cos theta 2 ya. Ini ada cos theta 2 ya. Ada kurang. Ada cos theta 2-nya. Sehingga terjadi keluarkan sin kosin. Berarti ini tambah ya. Yang ini duluan, ini yang plus. Kalau ini yang min ya. Dikeluarkan I, jadi keluarkan I sini. Keluarkan I, jadi tambah I. Terus sini tinggal apa? Sin cos, ya nak, sin theta 1 kali cos theta 2 min cos theta 1 kali sin theta 2, ya nak, theta 2 per, nah, apa tuh? Perpanjang. Jadi ini cos theta 2 ya, cos theta 2 pangkat 2. Cos kuadrat dari theta 2 dikurangi I kuadrat kali sin kuadrat theta 2. Ini kurung tutup. Sehingga Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2 dikali, ini jadi apa? Halo? Ini kosin sin adalah rumus cos. Kalau tambah kurang ya. Gitu ya. Tambah kurang. Sudut pertama theta 1, sudut kedua theta 2. Ditambah I kali sin kosin sin. Kalau tandanya sin tetap. Berarti sudut pertama theta 1, sudut kedua theta 2. Gitu. Per cos kuadrat theta 2. I kuadrat nilainya min 1 enggak? Min kali min plus sin kuadrat theta 2. Nah, Anda tahu nilainya sin kuadrat tambah cos kuadrat berapa? Atau cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah sama dengan 1 enggak? Halo? Sin kuadrat tambah cos kuadrat tambah sin kuadrat 1. Sehingga terjadilah Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2. Nah, ini kan ya 1 hilang, penyebutnya hilang. Jadi tinggallah kosinus dari theta 1 dikurang theta 2 ditambah I kali sin theta 1 dikurang theta 2. Jadi bedanya apa? Kalau perkalian tadi ini tambah jumlah, ini sudutnya selisih. Kalau bagi selisih, kalau kali tambah. Cuma bedanya kalau kali R1 ke R2, kalau bagi R1 bagi R2, itu R-nya. Kenali R-nya sini. Bedanya kan ini R-nya dibagi. Kalau dikali kan dikali ya. Enak. Inilah formula dari atau rumus dari pembagian dua bilang kompleks dalam koordinat polar. Atau pola kutub ya. Kita absen dulu ya. Habis ini kita ini udah selesai. Oke.
Oke, kita absen, attendant. Ini ada yang isi. Tadi bagus tadi yang pertama saya lihat absensinya. Alicia Rahar Saputra. Why? Minus akses connection fail. Ananda Natanya Kristela. Amanda ya. Sama ya. Jadi saya berarti minus akses fail. NTU ini kemana perginya? Kabur ya. Giosia Mako. Mengapa? Akses fail. Ivan Andrian Putra. Ivan ke toilet. Jawabnya ke toilet. Oke, ini sudah. Jadi ini kita bahas adalah bilangan kompleks ya. Jason log-nya. Oke, ini bilangan kompleks. Bilangan kompleks dan operasinya. Operasi hitung. Oke. Selesai. Ini. Ini kita stop recordingnya juga live end.